pertama yaitu apa? Iman. Baik, saya mau nanya, Bapak Ibu sudah beriman? Halo, sudah beriman atau belum? Baik, kalau Bapak Ibu sudah beriman, kita cek apakah benar menurut Al-Quran, atau Ibu hanya Bapak merasa beriman saja, ya? Baik, menurut Al-Quran, cirinya orang beriman, surat 10 yang tadi, ayat 62 dan 63. Cirinya orang beriman itu apa? Silakan. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Dijawab di ayat 63-nya, Pak. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi orang-orang beriman itu bersedih hati dan ada rasa takut tidak? Bapak Ibu menghadapi hidup masih ada rasa sedih dan takut tidak? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi bilang sudah? Nah, sedikit. Paham Bapak Ibu semua? Jadi ketika kita mengatakan kita sudah beriman, nanti dulu. Karena ada standarnya di dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, orang-orang beriman itu tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang menghadapi hidup masih bersedih hati dan takut, pasti Bapak Ibu kurang beriman. Untuk meningkatkan keimanan, Bapak Ibu butuh apa? Butuh apa untuk ditingkatkan? Masalah. Jadi masalah itu kita butuhkan atau tidak? Namanya orang butuh dikasih, senang atau pusing? Sudah selesai. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu merasa kurang beriman, maka Bapak Ibu suka tidak suka harus banyak masalah. Tapi tidak usah takut. Sebesar apapun masalahnya, kalau Allah yang menolong, selesai atau tidak? Berarti kita tinggal perbaiki bagaimana iman dengan benar, bagaimana sabar dengan benar, bagaimana sholat dengan benar. Jelas ibu-ibu ya semua ya? Baik, sekarang saya akan kupas. Berarti ciri orang beriman itu tidak ada takut dan bersedih hati. Sesuai dasarnya surat Yunus ayat 62, 63. Nah, sekarang saya mau nanya. Untuk yakin iman itu apa Pak? Bapak Ibu, iman itu apa? Percaya, betul ya? Iman itu percaya ya? Percaya kepada Allah. Setuju ya? Baik, sekarang saya mau nanya. Untuk percaya kepada Allah, untuk yakin kepada Allah, perlu proses atau tidak? Perlu? Baik. Kalau memang perlu proses, saya mau nanya ya, umur berapa Bapak Ibu mau yakin total kepada Allah? Setahun lagi? 2 tahun lagi, kapan? Katanya perlu proses. Coba saya mau nanya lagi, untuk percaya kepada Allah perlu proses atau tidak? Perlu. Kalau memang perlu proses, saya mau nanya, umur berapa Bapak Ibu mau yakin total kepada Allah? Setahun lagi, 2 tahun lagi, atau kapan? Loh, kalau sekarang perlu prosesnya, terus kenapa tadi bilang perlu? Apakah Bapak Ibu perlu proses meyakini Allah Maha Baik atau yakin Allah pasti baik? Nah, hati-hati ya Pak ya. Jadi ternyata selama ini pikiran kita dijebak oleh setan, dijebak oleh iblis, supaya Bapak Ibu tidak yakin-yakin kepada Allah. Kalau Bapak Ibu bilang perlu proses, saya tanya, adakah sifat Allah yang meragukan? Ada sifat Allah yang meragukan Bapak Ibu sehingga perlu proses? Lah kalau tidak ada, kenapa perlu proses? Nah, hati-hati ya Pak ya. Kita sudah dijebak oleh setan, dijebak oleh iblis, supaya ujung-ujungnya Bapak Ibu tidak yakin-yakin kepada Allah. Padahal Allah menolong berdasarkan keyakinan kita. Hati-hati ya Pak ya. Seperti kasus saya dulu. Masa iya sih saya bilang hutang 2 miliar, istri mau cerai, saya mau dipenjara, bisa diselesaikan dengan sabar dan sholat. Saya masih mikir waktu itu Pak. Akhirnya saya dibentak oleh guru saya, Mas Oke, kalau Mas Oke seperti itu, jangan berharap pertolongan Allah. Seperti Bapak Ibu. Jadi untuk percaya kepada Allah perlu proses atau tidak?
Yakin saja Pak. Kecuali ada sifat Allah yang meragukan, silahkan Bapak Ibu ragu-ragu. Tapi adakah sifat Allah yang meragukan? Nah kalau tidak, kenapa perlu proses? Lupa. Ya, siap ya? Jadi untuk yakin kepada Allah tidak perlu proses. Kalau iman turun naik ya. Tapi untuk yakin Allah Maha Baik, kita pasti yakin Allah Maha Baik. Benar tidak? Yakin Allah Maha menepati janjinya? Perlu proses? Tidak usah. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk iman kepada Allah, untuk yakin kepada Allah, ternyata tinggal mau atau tidak. Jelas ya ibu-ibu ya? Baik, sekarang pertanyaan kedua. Kan tadi saya bilang di awal, ngaji ini harus bisa dilaksanakan, harus bisa dipraktekkan. Sehingga Bapak Ibu setelah keluar ngaji ini, Bapak Ibu bisa praktek ya. Baik, yang kedua, ketika Allah memberikan masalah hidup kepada kita, maka akan ada dua alat Bapak dan Ibu dalam kita ini. Satu yang namanya logika, ya. Satu yang namanya iman. Jadi ada dua Bu di sini Bu. Setiap masalah hidup yang menimpa kita semua, kadang-kadang logika berpikir, kadang-kadang iman meyakini. Begitu ya Pak ya? Baik, sekarang pertanyaan saya. Sederhana. Kapan logika kita gunakan? Kapan iman kita gunakan? Ayo. Loh kok bingung? Bu? Lah kan Ibu kalau punya masalah, di sini ada dua alat Bu. Satu namanya logika, satu yang namanya iman. Jadi selalu ini Pak, Bapak dan Ibu. Saya mau nanya, kapan logika kita gunakan? Kapan iman kita gunakan? Ayo. Iman. Logika kapan logika? Logika berusaha. Iman? Ya, kapan? Berusaha juga. Oke. Yaudah, gini ya. Nah, inilah yang terjadi. Bapak Ibu hanya dijejali teori, tapi Bapak Ibu tidak diajarkan bagaimana cara menjalani. Kan repot Bapak Ibu. Padahal yang terpenting itu adalah ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu tahu kapan menggunakan iman, kapan menggunakan logika. Baik ya, saya jelaskan ya biar Bapak Ibu paham ya. Oke, gini. Saya buat 3 pertanyaan, Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu percaya tidak? 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Percaya atau tidak? Bapak Ibu mau percaya atau tidak? 1 tambah 1 itu pasti 2. Kenapa? Karena masih di dalam logika. Perlu pakai iman tidak? Tidak usah. Ngerti nih? Jadi sesuatu yang masih di dalam logika itu tidak usah menggunakan iman Bapak dan Ibu. Ngerti nih? Oke, yang kedua sekarang. Bapak Ibu percaya tidak? Gula itu rasanya manis. Bapak Ibu mau percaya atau tidak? Gula itu pasti rasanya manis. Karena masih bisa dibuktikan. Perlu pakai iman? Tidak usah. Sesuatu yang masih di dalam logika, sesuatu yang masih bisa dibuktikan, itu tidak usah menggunakan iman. Nggak usah Bapak dan Ibu. Ngerti Pak? Oke, sekarang pertanyaan ketiga, Bapak Ibu jawab ya. Akar 17 dikali sinus 30 dikali 385 dibagi akar 19 dikali tangan 45 dibagi 3/2 hasilnya 5. Percaya tidak? Lah iya, percaya tidak? Pilihannya cuma 2. Bapak Ibu percaya saya atau tidak. Kenapa? Karena sudah di luar logika. Artinya apa? Artinya iman kita gunakan setelah logika kita mentok Pak. Setelah logika kita tidak bisa berpikir, maka gunakanlah yang namanya iman. Jangan dibalik. Kalau tidak masuk akal saya tidak percaya. Makanya banyak orang pintar ateis Pak. Hati-hati nih. Ngerti ini Bapak Ibu? Jadi iman kapan digunakan? Setelah logika kita mentok, maka gunakanlah yang namanya iman. Makanya di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah berfirman jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin secara logika Bapak akan dipenjara, mungkin secara logika Ibu akan disita rumahnya, itu secara logika. Tapi kalau Allah yang menolong, bisa berubah atau tidak? Makanya Bapak Ibu harus menggunakan yang namanya iman. Nggak mungkin Pak Ustadz, suami saya tuh pelitnya turunan 20 tahun.
Tapi kalau Allah yang menolong, selesai tidak? Dia praktek Pak, seminggu kemudian suaminya berubah. Akhlaknya ya, suaminya tetap itu, akhlaknya. Ya, berubah jadi baik. Ngerti ini Bapak Ibu? Jadi iman kita gunakan setelah logika kita mentok. Setelah menurut kita ini tidak mungkin, maka tinggal urusannya Bapak mau yakin atau tidak. Jelas Bapak Ibu? Ada nggak dasarnya? Banyak dalam Al-Quran. Saya buka, ketika Nabi Musa ya dikejar tentara Fir'aun. Ini pernah dengar cerita ini? Di hadapan Nabi Musa itu apa? Laut. Saya mau nanya, secara logika Nabi Musa selamat tidak? Terus kenapa Nabi Musa selamat? Nabi Musa disuruh Allah memukulkan tongkat. Ayo saya mau nanya, adakah logika yang bisa menjelaskan memukulkan tongkat laut terbelah? Masuk akal nggak? Tapi terjadi tidak? Silakan coba Bapak Ibu pergi ke Anyer sana bawa tongkat. Nggak akan jadi. Kenapa bisa terjadi? Karena Nabi Musa menggunakan iman. Ketika Allah nyuruh, hei Musa pukulkan tongkat. Lalu apa yang terjadi? Nabi Musa percaya 100% kepada Allah. Benar gak ini? Dan dia percaya, akhirnya dia pukulkan tongkat. Dia tahu nggak sebelum dia memukulkan tongkat bakal laut terbelah? Dia tahu nggak? Tidak. Tapi yang dia tahu, pokoknya tugas saya yakin kepada Allah, saya mengikuti perintah Allah, saya taat 100%, pukulkan. Maka apa yang terjadi? Mukjizat atau keajaiban. Benar gak ini Bapak Ibu? Coba kalau pada saat itu ya, misalnya logika Nabi Musa muncul ya, hei Musa pukulkan tongkat. Terus Nabi Musa logikanya muncul, apa iya ya? Misalnya, kira-kira jadi nggak belah? Ini yang terjadi. Jadi apa maksudnya? Ketika kita menggunakan iman 100%, maka akan muncul keajaiban. Maka akan muncul sesuatu yang di luar logika. Seperti kasus saya, menurut logika saya tidak mungkin saya selamat Pak. Tapi karena saya menggunakan iman, akhirnya Allah menolong saya, begitu cepatnya masalah terselesaikan. Menurut logika jamaah saya sakit kanker leukemia, tidak mungkin sembuh. Tapi ketika dia menggunakan iman, yakin akan pertolongan Allah, sebulan kemudian sembuh total. Jadi tidak mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan iman, hidupnya sulit, tidak mungkin. Makanya setan menjebak ibu dari hal yang paling sederhana. Keyakinan kepada Allah perlu proses. Biar Bapak Ibu tidak yakin-yakin, gitu loh. Paham Bapak Ibu semua? Jadi sekarang tinggal mau atau tidak. Jadi Bapak Ibu percaya semua masalah hidup kalau Allah yang menolong selesai. Percaya atau tidak? Praktekkan saja Pak. Arti ini Bapak Ibu? Paham ini untuk iman? Ada pertanyaan? Jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk metode yang kedua, yaitu apa? Sabar. Ya. Untuk iman jelas ini? Baik, saya lihat dulu waktunya. Ya, silakan. Pakai mic ya Bu ya. Mic-nya tolong. Ini untuk metode iman dulu ya Bu ya. Tanyanya yang metode iman ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin secara detail tentang rasa takut dan bersedih itu, penjabaran secara luasnya seperti apa. Kalau secara logika kan bersedih hanya menangis. Ya. Terus takutnya itu takut apa? Takut misalnya ibu kalau nggak punya uang tuh biasanya tenang atau khawatir? Ibu biasanya gimana? Kalau ibu nggak punya uang tuh biasanya tenang atau khawatir rata-rata ibu-ibu? Khawatir. Nah itu kayak gitu-gitu ya. Tapi karena ibu sekarang saya mau ajarkan, saya mau nanya ya. Bapak Ibu tuh percaya nggak sih Allah menjamin rezeki kita? Benar percaya? Kalau memang ibu bapak percaya Allah menjamin rezeki, berarti kita pasti makan nggak? Meskipun tidak punya uang pasti makan nggak? Ya sudah, apa yang dikhawatirkan? Ngerti nggak Bu? Ini cuman masalah keyakinan kita. Makanya di surat At-Tolak ayat 3 Allah bilang, Allah bisa memberi rizki dari yang tidak disangka-sangka. Kalau yang tidak disangka-sangka tuh kepikiran nggak sama kita? Makanya nggak usah mikirin Pak, jalani aja ya. Jadi ibu nggak usah mikirin, jalani saja, pasti ada. Selama ibu masih ditakdirkan hidup, pasti Allah jamin rezeki kita.
Jadi harusnya untuk masalah rezeki perlu khawatir nggak Pak? Kenapa tidak perlu? Karena Allah menjamin. Itu loh, makanya permainan iman tuh di sini ya Bapak Ibu ya. Makanya ketika Bapak Ibu yakin, pokoknya pasti akan ada. Tugas kita tuh hanya mencari Bu, ya. Tugas kita tuh hanya mencari dan bertawakal. Nanti kita akan bahas metode tawakal setelah zuhur biasanya. Ya Bu ya. Jadi seperti itu ya, standar ya, ini standar ya. Pokoknya kalau Ibu masih ada rasa takut dan khawatir ketika menghadapi hidup, berarti Bapak Ibu pasti kurang yakin atau kurang beriman. Baik. Baik, untuk iman selesai dulu ya.